Selamat pagi Bapak Ibu, Opung, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kini kita semua memasuki hari baru. Pagi ini kita akan merenungkan Markus 15 ayat 27 sampai 28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, sebuah pepatah kita mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Pepatah itu hendak mengungkapkan betapa mendalamnya kasih seorang ibu atas anaknya, sehingga kasih ibu tiada terbatas. Saking tak terbatas cinta kasih seorang ibu atas anaknya, maka pengorbanan pun ia bersedia tempuh. Kisah perempuan Kanaan merupakan salah satu contoh sosok ibu yang memiliki kasih sepanjang jalan. Kedatangannya kepada Tuhan Yesus dengan satu misi dan harapan, yaitu agar anaknya sembuh. Bagaimanapun, ketika buah hati menderita sakit, hati ibu mana yang tidak gelisah? Saat anaknya sakit, hati ibu mana yang bisa tenang-tenang saja? Saudaraku, perempuan Kanaan yang berikhtiar agar anaknya bisa disembuhkan Tuhan Yesus, justru menghadapi realitas sulit. Pertama, penyambutan para murid Yesus sama sekali tidak ramah. Mereka memperlakukan dirinya sebagai sosok pengganggu. Malah mereka menyarankan gurunya untuk mengusirnya. Tindakan pengusiran menandakan para murid Tuhan menolak untuk mengerti dan empati dengan beban kesulitan orang lain. Para murid tidak mau tahu kerinduan terdalam perempuan Kanaan itu. Siapapun yang mengalami tindak pengusiran akan merasa dirinya terhina, tersinggung, marah, dan kecewa. Kedua, buat perempuan Kanaan itu bukan satu-satunya perlakuan yang diterimanya. Bahkan Tuhan Yesus pun memberi sinyal bahwa perempuan Kanaan itu tidak berhak menerima pertolongannya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia datang cuma untuk orang Israel. Bahkan Tuhan Yesus mengiaskannya dengan sebutan binatang. Sungguh, sebutan yang bisa melukai hati perempuan Kanaan itu. Saudaraku, apa yang kita temukan? Apakah perempuan Kanaan itu tersinggung, marah, lalu pergi dengan kecewa? Ternyata perempuan itu tidak menyerah. Diusir, ia tetap merangsek
menemui Tuhan Yesus. Disebut dengan nama binatang, ia menerimanya dengan lapang dada. Inilah kasih sejati seorang ibu. Pengorbanan dijadikan bagian dari bentuk kasih sayangnya. Demi kesembuhan putrinya, dia bersedia memikul perlakuan tidak menyenangkan. Bisa saja perempuan itu terluka dengan dua sambutan tak ramah yang dialaminya. Karena kedua penolakan itu seolah-olah menutup pintu buat permintaannya. Namun saudaraku, dia sadar bahwa sebuah ikhtiar atau usaha perlu perjuangan. Dengan gigih, ia tidak menolak ungkapan Tuhan Yesus. Dia malah mengakui posisi dan statusnya dengan rendah hati. Saudara, sikap perempuan itu merupakan wujud nyata iman yang sesungguhnya. Bahwa ingin meraih dan memperoleh sesuatu tidak selalu gampang. Tapi tetap meyakini Tuhan Yesus akan mengabulkan permintaannya. Dari sikap seperti itulah Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dan itu menjadi landasan Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Saudaraku, kita melihat sebuah ikhtiar berhasil karena dilandasi iman. Dan keberhasilan itu tidak akan datang tanpa kesulitan, bahkan penderitaan. Karena itu, saat kita sakit atau merindukan hal lain, kita pun mesti sabar dan tetap yakin. Sebab menerima pertolongan dari Tuhan juga membutuhkan proses dan waktu. Tidak bersifat instan. Disitulah kesabaran kita ditempa. Hari ini, saudaraku, jika kita ingin meraih sesuatu, namun menghadapi kesulitan, hadapilah dengan iman. Sehingga kita tidak cepat frustasi dan juga tidak cepat menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Allah kita. Justru kendala dan hambatan merupakan momen ujian iman kita. Apakah kita sabar atau tidak? Gigih atau tidak? Tangguh atau lembek? Meski tidak mudah, kita harus memperlihatkan sebagai murid Tuhan yang tidak cepat menyerah oleh sebuah keadaan yang tidak mudah. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi yang tegar saat menghadapi kesulitan dan mental baja saat menghadapi tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.